Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 241 sampai bab 250. Sulit dijelaskan lewat telepon, kata Madeleine. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Sam sekarang adalah Zeke. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya. Panggil saja Zeke untuk membantu. Emily akhirnya pingsan setelah rentetan berita buruk. Hidupnya benar-benar kacau. Mereka awalnya merencanakan Sam untuk menangkap Zeke sehingga Zeke bisa memohon kepada mereka untuk memaafkannya. Namun sebaliknya. Ternyata sebaliknya. Emily menunduk ke arah Zeke dan meraih tangannya. Zeke, tolong, bantu kami. Tolong selamatkan adikku. Kamu ingin menikah denganku. Aku bisa segera menikah denganmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Kita bahkan bisa berhubungan seks. Tolong. Zeke menarik tangannya kembali dan melemparkan cermin meja ke lantai. Naik, kamu memperbaiki cermin yang rusak ini. Cermin yang pecah tidak akan pernah bisa diperbaiki. Emily mengaduk-aduk tangannya di cermin. Mencoba memperbaikinya. Dia benar-benar mengabaikan luka yang disebabkan oleh pecahan kaca tajam itu. Aku akan memperbaikinya. Gumam Emily. Ayo menikah saat aku memperbaikinya. Emily benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Itu adalah pemandangan yang menyakitkan untuk dilihat. Lacey tidak tega melihat Emily seperti itu karena dulu mereka adalah teman baik. Dia berlutut di samping Emily dan berkata, Emily, berhenti. Kamu tidak bisa memperbaiki. Kamu masih muda. Jadi masih ada banyak peluang untukmu. Kamu masih bisa bangkit selama kamu berjuang untuk itu. Emily menatap Lacey dengan matanya yang memerah dan memohon. Lacey, kumohon, kembalikan Zeke padaku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dia milikku sejak awal. Kau tidak bisa membawanya pergi dariku. Emily, aku tidak mengambil darimu. Kau yang membuangnya. Tolong, kembalikan dia. Lacey berbalik untuk melihat Zeke tanpa daya. Tunggu. Zeke tertawa kecut. Kamu tidak benar-benar berpikir untuk memberikanku kepada orang lain, kan? Veronica tidak tahan lagi dan memerintahkan keamanannya. Keluarkan maniak ini. Dua penjaga membawa Emily dan berjalan keluar pintu. Lacey, tolong, kembalikan Zeke padaku. Jeritan Emily menggema di seluruh toko. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Lacey menghela nafas. Zeke berjalan ke arah Lacey dan menjentikkan dahinya. Kenapa kamu bersikap lembut padanya? Apakah kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu? Lacey merintih kesakitan. Kakau kepala otot bodoh. Apa kau tidak tahu kekuatanmu sendiri? Sakit sekali. Maaf. Tapi, aku tidak mengerahkan kekuatan apapun ke dalam film itu. Zeke dengan cepat mengusap dahi Lacey. Jika kamu memberikan kekuatan ke dalamnya, kepalaku akan meledak. Berikan dahimu. Ini panggilan untuk membalas dendam. Zeke tidak tahu bagaimana menanggapinya. Apakah Anda tahu Anda meminta untuk menjentikkan dahi Marsekal Agung? Bahkan jika saya mengizinkannya, tidak mungkin jutaan bawahan saya akan mengizinkannya. Sebelum Zeke bisa bereaksi, Lacey sudah mikroskop dan menjentikkan dahi setelah mengambil napas dalam-dalam. Jariku, aduh, apakah kamu memiliki otak logam atau semacamnya? Tegur Lacey. Zeke mengerutkan kening pada Lacey. Dia tidak percaya dia baru saja menjentikkan dahi Marsekal Agung. Tuan Williams. Nona Hinton. Veronica melangkah masuk. Tolong, ikut aku. Aku akan memandumu ke harta kami yang paling berharga. Terima kasih. Tapi ini cukup. Lacey tertawa canggung sambil menunjuk perhiasan yang dibawa Emily. Tidak bisa. Zeke menenangkan kepalanya. Aku memberikan sesuatu yang baru. Barang-barang bekas ini, terutama yang digunakan oleh Emily, tidak cocok untukmu. Benda-benda itu seharusnya ada di tempat sampah. Lacey menjadi ketakutan setelah mendengar apa yang baru dikatakan Zeke. Dia berlari untuk melindungi sisa perhiasan. Hei, bahkan jika kamu tidak menginginkannya, kamu tidak boleh membuangnya. Kamu bisa menukarnya dengan sesuatu yang baru sebagai gantinya. Zeke berduri sebelum akhirnya mengangguk. Bagus. Pada akhirnya, Lacey berhasil menukarnya dengan kalung berlian yang disarankan Veronica. Ketika penilai dan perwakilan penjualan melihat kalung itu,
Rahang mereka jatuh ke lantai. Kalung yang dipilih Lacey adalah Desert Eagle. Kalung itu adalah milik toko yang paling berharga. Sesuatu yang seharusnya hanya untuk dipajang. Banyak royalty telah meminta untuk meminjam Desert Eagle di masa lalu. Tetapi Tasya tidak pernah mengizinkannya. Orang bisa mengatakan bahwa Desert Eagle adalah wajah dari Royal Jewelry. Itu tak ternilai harganya. Tapi sekarang, Veronica menukar kalung berlian itu dengan seikat, memo. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Lacey pada dasarnya mendapatkan kalung itu secara gratis. Itu hanya menunjukkan betapa pentingnya teman Zeke dan Lacey bagi pemiliknya. Alhamdulillah Pak Williams senang dengan hadiahnya. Veronica menghela nafas. Atau, tidak tahu apa yang akan dilakukan Mes Hansen padaku. Setelah keluar dari toko perhiasan, Zeke akhirnya membuka mulutnya dan bertanya dengan hati-hati, Lacey, ini sudah sangat larut. Bagaimana kalau kita ke hotel saja? Kamu mesum. Bagaimana kamu bisa memikirkannya ketika matahari masih tinggi? Lacey memutar bola matanya. Mengapa kamu tidak pergi ke hotel dan mengambilkan kami kamar dulu? Saya harus pergi ke gedung baru kami dan memeriksa rencana yang diusulkan. Saya tidak bisa duduk diam sampai semuanya selesai. Baiklah, aku akan menunggumu di Grand Millennium. Jangan terlambat, desah Zeke. Darren dihadapkan dengan masalah di lokasi konstruksi untuk Love in a Fallen City. Zeke telah meminta untuk menaklukkan dunia di bawah kota O'Hare, tapi Darren tidak memiliki tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Darren berpikir untuk merekrut kelompok lain untuk bergabung dengannya. Namun hanya sedikit yang menanggapi. Saat Darren sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, seorang pria berambut pirang masuk ke kantornya. Collins, kita dikutuk. T-Rex ada di sini dengan lebih dari 200 orang. Persetan, bukankah T-Rex sudah mati? Kumpulkan semua orang yang kita bisa. Kita harus melindungi tempat ini. Darren melompat dari kursinya. Tetapi, semua orang kita sedang merekrut orang lain. Kita hanya punya 5 orang di sini. Sial, panggil semua orang kembali. Di mana Soul Wolf? Panggil dia ke sini untuk membantu kita juga. Karena Darren telah menyaksikan Soul Wolf menghadapi ratusan orang sendirian. Dia telah menjadi kawan yang sangat diperlukan. Dia bekerja di lokasi. Jawab pria berambut pirang itu. Apa? Siapa yang memerintahkan itu? Sialan, panggil dia untuk membantu kita. Darren menemukan serigala tunggal dalam waktu singkat. Seperti disebutkan bawahannya, Soul Wolf memang membawa batu bata di lokasi. Jika orang yang mengenal Soul Wolf melihat apa yang dia lakukan, bola mata mereka akan keluar dari rongganya. Jenderal besar, yang biasanya menjaga perbatasan utara, sebenarnya bekerja di lokasi konstruksi. Zeke sebenarnya disarankan Soul Wolf untuk melakukannya. Itu adalah latihan untuk menenangkan dorongan Soul Wolf. Karena itu adalah perintah dari Marsekal Agung sendiri. Serigala tunggal hanya bisa mematuhinya dan berasumsi sebagai latihan kekuatan. Setelah mendengar dari Darren bahwa T-Rex telah kembali, Soul Wolf meretakkan buku-buku giginya dengan penuh semangat. Sepertinya sudah seharusnya mengusulkan untuk mengadakan pertunjukan lagi. Ayo kalahkan jika kamu mau itu. Dia benar-benar kecanduan pertempuran. Darren dan Soul Wolf dengan cepat tiba di gerbang yang dijaga oleh 5 pria yang ditinggalkan di lokasi konstruksi. Soul Wolf mulai mengaduk-aduk pipa logam yang berserakan di lantai. Ini terlalu tebal. Orang mungkin benar-benar mati karena ini. Ini terlalu tipis. Ini terlihat bagus. T-Rex segera tiba bersama anak buahnya. Pesta orang 20 kali ukuran Darren. Darren jelas gemetar ketika dia menghadapi perbedaan jumlah yang begitu besar. Tetapi dia tahu dia harus menjaga situs itu dengan cara apapun. Beraninya pecundang sepertimu kembali ke sini. Apakah kekalahan terakhir kali tidak cukup untukmu? Ayo, apa yang dilakukan T-Rex selanjutnya mengejutkan Darren. T-Rex dan 200 anak buahnya membungkuk kepada mereka. Tuan Collins, Anda salah mengartikan niat kami. Kami semua di sini untuk melayani Anda. Jelas T-Rex. Mulai sekarang, kamu akan menjadi bos kami. 200 anak buahku akan melayanimu mulai hari ini dan seterusnya. Kami akan melayani Tuan Collins mulai hari ini dan seterusnya. Semua 200 orang berjanji. Darren tertegun saat matanya mulai berkaca-kaca. Mantan penguasa bawah tanah sekarang menyebut Darren sebagai bosnya. Yang terakhir baru saja Tuan menjadi baru. Itu adalah perasaan terbaik yang pernah Darren rasakan. Dia kemudian tiba-tiba teringat apa yang Zeke katakan padanya. Sebuah kelompok akan melayani Anda besok. Zeke benar, tidak berguna. Serigala tunggal tiba-tiba meraung. Kenapa kamu tunduk pada orang-orang jahat ini?
Kalian semua masih muda. Kalian harus penuh keadilan. Kami adalah sekelompok orang jahat yang berencana mengambil alih kota. Kalian semua harus siap untuk menghentikan kami. Ayo, ayo bertarung. Aku berjanji tidak akan menggunakan kakiku. T-Rex dan anak buahnya hanya bisa gemetar karena mereka mengingat perjuangan mereka telah berpartisipasi dalam beberapa hari yang lalu. Mereka tahu Soul Wolf adalah kekuatan yang tidak harus diperhitungkan. Darren tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Dia tahu Soul Wolf tidak akan keberatan menjadi orang jahat selama dia bisa bertarung. Setelah bangunan yang panjang, Soul Wolf mengutuk dan pergi. Darren kemudian menoleh ke rekan-rekan barunya dan memerintahkan, "Ayo. Ayo kita ambil alih kota ini." Semua orang berteriak setuju dan mengikuti Darren. Matahari segera terbenam. Zeke telah menunggu di hotel selama berjam-jam. Dia bahkan telah memesan suite presiden bertema romantis untuk membumbui segalanya. Sebuah kasur udara berukuran duduk di tengah ruangan dengan mawar berbentuk hati di atasnya. Sementara seluruh ruangan dihiasi dengan wallpaper merah. Ada juga bathtub besar di kamar mandi. Setiap inci dalam ruangan romansa. Zeke tidak bisa tetap tenang saat ia berjalan mondar-mandir. Itu akhirnya waktu untuk dia kehilangan keperjakaannya. Tidak mungkin dia bisa tetap tenang. Akhirnya, setelah berjam-jam menunggu dengan kesakitan, bel pintu berbunyi. Zeke cepat menjawab pintu. Itu Lacey yang wajahnya menjadi merah hingga apel matang. Zeke tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menarik Lacey ke dalam pelukannya. "Kamu cantik. Berhenti. Anak itu ada di sini," jawab Lacey malu-malu. Anak apa?" Zeke melihat sekeliling dan menyadari Sharon bersembunyi di belakang Lacey dengan sebatang es krim jeli di mulutnya. "Daddy, aku menemukanmu. Kamu tersesat." Sharon tergagap. "Wow, Sharon. Kamu benar-benar pandai petak umpet. Ayah bahkan bukan lawanmu." Lacey sambil tersenyum menamparkan kepala Sharon. Zeke langsung mengerutkan kening setelah itu. "Pembohong. Wanita semua pembohong." Lacey kemudian mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Zeke. "Hei. Jangan bilang. Itu akan membuatmu terlihat tua. Jangan bilang kamu benar-benar marah. Bukankah seharusnya begitu?" Zeke bertanya kembali. "Aku tidak punya pilihan." Lacey terkekeh. Ayah dan ibu harus mengurus upacara peringatan. Mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus Sharon. "Benarkah?" "Tentu saja. Kamu bisa bertanya kepada mereka apakah kamu mau." Itu berhasil menenangkan Zeke. Lacey menatap Zeke dan akhirnya menyerah. "Baiklah. Aku akan kubiarkan kau memelukku saat kita tidur malam ini." Lacey langsung tersipu setelah mengatakan itu. Bibir Zeke ini tersenyum setelah mendengarnya. "Anda lebih baik menepati janji Anda saat ini." Ya, tengah malam tiba. Zeke dan Lacey duduk di sofa menonton film sementara Sharon tertidur di pelukan Lacey. Gadis kecil itu berkemah, mencari ibunya dari waktu ke waktu. Zeke mematikan TV. "Ayo, mari kita masukkan Sharon ke tempat tidur." Lacey mengangguk. Dia membawa Sharon ke kamar tidur dan menempatkannya di tengah tempat tidur. Tapi Zeke dengan lembut memindahkan Sharon ke samping. Dia bukan anak kecil lagi. Dia tidak perlu tidur di tengah. Lacey menyadari alasan tindakan Zeke dan memerah. Dia pergi ke kamar mandi dan berganti ke piyama sebelum melepas sandal dan naik ke tempat tidur. Piyamanya menonjolkan sosok sempurna Lacey saat rambut yang panjang dan halus jatuh secara alami di bahunya. Sepertinya olah dia adalah makanan yang lezat menunggu Zeke untuk memanjakan. Jantung Zeke berpacu saat dia melepaskan atasannya. Lacey hanya bisa terkesiap melihat bekas luka yang menutupi sebagian besar tubuh Zeke. Beberapa dari mereka tampak seperti bekas luka peluru. Lacey dengan cepat turun dari tempat tidur dan menyentuh bekas luka di tubuh Zeke saat air mata memenuhi matanya. "Zeke, apa yang terjadi di masa lalu?" Zeke menarik Lacey ke dalam pelukannya dan tersenyum. "Tidak banyak. Aku hanya melindungi keluargaku. Sebuah keluarga yang terdiri dari 1.400.000.000 orang." Mereka berdua berbaring di tempat tidur. Lacey tertutup di dalam pelukan Zeke seolah-olah dia adalah anak kucing kecil. Air mata segera membasahi dada Zeke. "Zeke, berjanjilah padaku kau tidak akan melakukan hal bodoh. Oke? Baiklah, aku berjanji padamu." Lacey memeluk Zeke lebih erat. "Aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup jika kamu pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Zeke berjanji. Sam bisa melihat hidupnya berakhir di penjara militer. Dia tidak pernah berharap promosinya berubah menjadi pemenjaraannya. Sam menyalahkan semuanya pada Zeke sehingga dia mengutuk Zeke dengan segala yang dia bisa. Satu-satunya harapan yang tersisa untuk Sam adalah Logan Huff. Saat Sam sedang memikirkan bagaimana Logan bisa membantu, petugas itu masuk ke selnya.
Sam dengan cepat bangkit dan menyapanya dengan penuh semangat. Huff, Anda akhirnya sampai di sini. Logan mengangguk ketika dia menoleh ke penjaga yang telah membimbingnya. Tinggalkan kami selama beberapa menit. Itu membuat situasi menjadi tidak nyaman bagi penjagaan karena bertentangan dengan aturan. Apa? Sebagai staf petugas, aku berhak melakukan itu, kan? Logan menegur. Maafkan saya, Tuan Huff. Saya akan pergi sekarang. Jawab penjaga itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Huff, tolong keluarkan saya dari sini. Saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Sam memohon. Tenanglah, kata Logan. Izinkan saya menanyakan ini dulu. Apakah Anda memberitahu siapapun bahwa Anda bekerja dengan saya? Tidak, demi Tuhan. Aku tidak pernah menyebut namamu. Bagus, aku satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Jika aku tertangkap juga, kamu tidak akan punya harapan untuk meninggalkan tempat ini. Santai saja di sini selama beberapa hari. Kamu seharusnya tidak keluar lagi, dari 2 minggu. Apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda pernah mendengar Jenderal Besar Utara? Ya, dia salah satu dari 4 jenderal legendaris rahasia, murid dari Great Marshal. Sam mengangguk. Meskipun dia tidak tahu bagaimana sang jenderal menjadi bagian dari rencana itu. Saya telah mendengar beberapa berita bahwa jenderal akan ditunjuk untuk posisi di sini di O'Hare City. Bos kami telah mengatur sesuatu untuk menyambutnya. Jika kami bisa mendapatkan jenderal ke pihak kami akan dapat menyelamatkan Anda. Hek, bahkan Zeke tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sam langsung menjadi bersemangat dengan berita itu. Dia tidak pernah membayangkan kepala Logan memiliki kekuatan untuk merekrut salah satu jenderal besar. Sam akhirnya bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Siapa yang pernah membayangkan bahwa jenderal besar utara yang legendaris saat ini diperintahkan untuk bekerja di lokasi konstruksi oleh Zeke? Pak Huff. Untuk nyata, yang bahkan bos kita. Sam bertanya hati-hati. Identitasnya adalah rahasia. Lebih baik jika Anda tidak mengetahuinya. Karena Anda mungkin mati karenanya. Logan menggelengkan kepalanya. Semua yang dapat saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa dia bukan seseorang yang Anda atau saya pernah bisa berharap untuk mencapainya. Jadi begitu. Ku dengar kau sangat menyukai makanan laut, kata Logan sambil memberi Sam makanan yang dibawanya. Ini. Aku membelikanmu. Aku akan pergi dulu. Sebelum Logan pergi, dia mengingatkan Sam untuk tidak memberitahu siapapun bahwa mereka bekerja sama. Wajar jika Sam setuju karena dia masih membutuhkan Logan untuk menyelamatkannya. Semua harapan akan hilang jika Logan ditangkap juga. Sam melihat makanan yang dibawa Logan tapi tidak berdampingan. Dia telah menyaksikan atasannya mencoba meracuni T-Rex, teman mereka dulu, untuk menangkap Zeke. Tidak sulit membayangkan Logan akan melakukan hal yang sama pada Sam juga. Satu-satunya orang yang bisa dipercaya oleh penjaga manapun adalah dirinya sendiri. Setelah Logan kembali ke dalam ruangan, dia melihat sekelilingnya untuk memastikan dia sendirian sebelum melakukan panggilan telepon. Hades, bos punya misi untukmu. Di sisi lain telepon adalah seorang pria berusia 60 tahun dengan ekspresi penuh kasih. Pria tua itu tidak lain adalah penguasa bawah tanah Rivermouth, Hades. Dia adalah orang yang mengendalikan para pemimpin dari 10 kota di Rivermouth, termasuk T-Rex. Ada 2 alasan Hades bisa mempertahankan posisinya selama lebih dari 30 tahun. Salah satunya karena cara dia menangani hal-hal yang luar biasa. Yang lainnya adalah karena dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Hades dan Logan keduanya melayani orang yang sama. Apa misinya? Tanya Hades. Jenderal Besar Utara akan segera datang ke kota O'Hare. Aku ditugaskan untuk menyambutnya. Logan menjelaskan. Aula paling mahal di kota saat ini tidak lain adalah Love in a Valen City yang sedang dibangun. Saya ingin Anda mengambil alih pembangunan dan menggunakannya untuk menyambut jenderal segera setelah selesai. Logan langsung menutup telepon. Tidak memberi Hades kesempatan untuk menolak. Hades hanya bisa menatap ponselnya sambil tersenyum pahit. Bajingan ini ingin aku mengganggu proyek terpenting kota. Apa yang kamu rencanakan? Seorang pria tua kurus yang berdiri di samping Hades bertanya. Pria tua itu adalah orang yang mengatur Hades di dunia bawah, Eclipse. Hades tidak bisa mengambil alih seluruh negara bagian jika bukan karena bantuan Eclipse. Meskipun mereka adalah tuan dan pelayan, hubungan mereka sedekat saudara kandung. Kau dan aku telah melihat apa yang Zeke Williams mampu. Hades tersenyum. Dia menurunkan 300 orang hanya dengan 20-nya. Itu bakat yang hanya bisa dilihat sekali dalam 1000 tahun. Awalnya saya pikir memiliki dia mengambil alih Anda dan saya ketika kita pensiun.
Tapi sepertinya Logan diatur untuk mengambil balas dendam. Tidak ada cara dia akan menyetujuinya. Dia ingin kita untuk mengambil Zeke ke bawah. Kupikir Logan tidak pernah menyebut Zeke Williams di telepon. Gerhana mengerutkan kening. Tapi niatnya jelas. Hades mendesah. Dia mencoba menggunakan T-Rex untuk mengambil Zeke turun dengan cara yang keras. Dia bahkan mencoba membunuh T-Rex untuk tujuan itu sehingga dia bisa memaksa kita untuk membantu dia. Apa dia tidak mengharapkan itu untuk Zeke untuk mengubah air pasang dan hemat T-Rex? Sekarang, dia ingin kita untuk mengambil alih cinta di kota jatuh. Itu proyek Zeke ini. Bagaimana kita akan melakukannya? Logan hanya memaksa kita untuk mendapatkan sisi buruk Zeke ini. Kamu benar. Jadi, apa yang akan kamu pilih? Yah, kita tidak harus berhadapan langsung dengan Zeke. Ada cara lain untuk melakukan ini. Apa itu? Hades tersenyum kecut dan memanggil asistennya. Sebarkan berita bahwa Jenderal Besar Utara akan segera datang ke kota O'Hare. Kami akan mengadakan upacara penyambutan di Love-in Avalon City, umum. Gerhana menyesap tehnya. Jadi, begitu berita itu keluar, bisnis-bisnis dengan banyak modal itu akan melakukan apa saja untuk mengambil alih pembangunan Love-in Avalon City. Siapapun yang berhasil mengambil dari Zeke, yah, mereka akan menjadi milik kita karena semua River Mode adalah milik kita. Ditambah lagi, kita tidak harus berhadapan langsung dengan Zeke. Ini adalah rencana yang licik. Harus kukatakan, aku benar-benar tidak punya pilihan, kan? Hades menghela napas. Kota O'Hare menjadi terkenal dalam semalam begitu berita tentang Jenderal Besar Utara yang ditunjuk sebagai posisi di kota telah menyebar seperti api. Sebagai salah satu dari 4 jenderal legendaris rahasia dan murid Marsekal Agung, siapapun yang bisa berteman dengan sang jenderal dapat meroketkan nilai-nilai mereka sendiri. Sebuah kesempatan untuk mendekati sang jenderal sekarang terbuka di depan umum. Siapapun yang dapat mengambil alih pembangunan Love-in Avalon City akan memiliki kesempatan untuk secara pribadi menyambut sang jenderal. Banyak pemilik bisnis dan orang-orang mempengaruhi perhatian mereka ke O'Hare City, khususnya Love-in Avalon City, dalam semalam. Bagi orang lain, pembangunan itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tetapi bagi Lacey, seolah-olah dia sedang memegang kentang panas yang beruap. Setiap kali Lacey memikirkan jumlah orang yang mencoba menggeliat proyek itu, kepalanya sakit. Dia melihat ke meja yang penuh dengan makanan lezat tetapi sepertinya tidak bisa membangkitkan nafsu makan. Setelah makan 2 sendok beras, Lacey menempatkannya sendok garpu ke bawah. Kalian pergi ke depan dan makan dulu. Saya memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Serius. Apa yang salah dengan Anda? Bahkan Sharon makan lebih dari yang Anda. Hannah dimarahi. Bahkan jangan berpikir tentang diet. Saya melihat seseorang di internet mengatakan diet yang buruk jika Anda ingin hamil. Kata-kata Hannah hanya membuat Lacey semakin kesal. Tapi, kamu tidak bisa memaksaku untuk punya anak begitu saja. Aku tidak berpikir untuk memilikinya sekarang. Karirku lebih penting. Ditambah lagi, memiliki Sharon lebih dari cukup. Siapa yang memberi hak untuk berbicara? Apakah kamu pikir aku suka melakukan ini? Aku melakukan ini untukmu dan demi Zeke. Sudah berapa lama dia tinggal bersamamu? 1/2 tahun. Belum ada yang terjadi. Begini caranya kamu bertanggung jawab. Daniel dengan cepat mengerutkan kening dan dengan cepat memberi isyarat kepada Zeke untuk menenangkan diri karena dia tidak memiliki suara dalam keluarga. Itu hanya akan melemahkan keadaan jika Daniel menghentikan pembicaraan. Lacey, tolong. Ibu hanya mengingatkan kita. Zeke cepat-cepat masuk. Nyonya Hinton, Anda juga harus mengerti dari mana Lacey berasal. Dia hanya kecewa dengan semua pekerjaan baru-baru ini. Wajar jika dia ingin melampiaskan kekecewaannya dari waktu ke waktu. Ekspresi Hannah segera melunak. Lihat, coba dan belajar dari Zeke. Penjilat. Lacey memutar matanya Zeke. Kata-katanya hanya membuat Hannah marah lagi. Setelah melihat bahwa ibu dan anak perempuan itu akan melakukannya lagi, Zeke dengan cepat menghentikan mereka. Baiklah. Lacey, duduk dulu. Jika ada sesuatu yang terjadi dengan pekerjaan, mengapa tidak memberi tahu kami? Mungkin kami bisa membantu. Lacey ragu-ragu tetapi akhirnya duduk kembali. Badai dengan cepat mereda. Dan Daniel mengacungkan jempol Zeke. Sejak Zeke mulai hidup bersama mereka, kehidupan Daniel telah membaik dari hari ke hari. Di masa lalu, setiap kali ibu dan anak mulai berdebat, orang yang paling menderita bukanlah orang lain dari Daniel karena dia tidak bisa mengambil sisi dengan baik. Kau tahu besar Jenderal Utara datang ke sini, kan?
Tanya Lacey. Datang ke sini. Kurasa kamu salah informasi. Dia sudah ada di sini. Dia bekerja di lokasi konstruksi kita. Zeke tersenyum. Lacey langsung tertawa mendengar komentar Zeke ini. Umum, kerja bagi kita. Hek, maka, tidakkah Marshall akan menjadi manajer situs? Bagaimana Marsekal Agung bisa bekerja sebagai manajer lokasi konstruksi? Dia bekerja sebagai tenaga penjual kami. Lacey tertawa bahkan lebih keras. Semuanya terpendam kekecewaan menghilang dalam sekejap. Serius, Anda harus mencoba stand-up komedi. Kamu lebih lucu dari yang kukira. Hannah juga tertawa. Siapa yang tahu kamu akan sangat pandai menenangkan seorang gadis. Lihat ayah Lacey. Dia hanya kepala otot. Tidak peduli betapa marahnya aku. Dia tidak pernah bisa berbicara manis dengan caranya. Apa yang menyatukan ini denganku? Bukankah amarahmu adalah masalah utama di sini? Setiap kali aku mencoba menenangkanmu, kau akan mengaum padaku. Siapa sih di dunia ini yang bisa menenangkan amarahmu? Yah, Zeke bisa. Zeke benar-benar tertutup berkata-kata. Meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, para Hinton hanya mengira dia mencoba untuk menyombongkan diri. Sekarang pasangan Anda hendak memulai. Zeke cepat menghentikan mereka. Dengarkan mari apa Lacey katakan pertama. Upacara penyambutan umum akan diadakan di Lovina Valen City. Lanjut Lacey. Rupanya, siapapun yang mendapatkan konstruksi untuk gedung itu akan menyambut sang jenderal pribadi. Banyak orang kaya dan berkuasa sedang mengincar proyek itu sekarang. Mereka mungkin bisa mengambil dari kita tanpa memasangkan mata. Apa? Siapapun yang membangun gedung akan menyambut sang jenderal. Bukankah itu kita? Daniel semakin bersemangat mendengar berita itu. Untuk saat ini. Ya, desah Lacey. Tapi kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Tidak mungkin kita bisa menangkis semua serigala lapar. Kamu harus melindungi kontrak dengan cara apapun. Hannah cepat disarankan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selama kita memilikinya. Kan? Tidak menyetujui itu. Bagi orang-orang ini, kontrak tidak lebih dari selembar kertas. Wajah Daniel dan Hannah dengan cepat menjadi gelap. Jangan khawatir. Aku bisa berjanji pada kalian semua. Tidak ada yang akan mengambil milik kita. Tiba-tiba Zeke berkata. Apakah kamu lupa apa yang aku janjikan padamu? Bahwa kita akan menjadi orang pertama yang menggunakan Lovina Valen City untuk pernikahan kita. Jenderal harus mengantri. Lacey tersenyum pahit pada Zeke. Dia pikir Zeke hanya mencoba menenangkannya. Saat mereka sedang berdiskusi, Lacey menerima telepon dari Dawn dan dengan cepat menjawabnya. Lacey, sesuatu yang buruk terjadi di sini di kantor. Menyarankanmu segera datang ke sini. Fajar merata. Tunggu. Pelan-pelan. Apa yang terjadi? Semua mitra Lovina Valen City kami telah memutuskan untuk berhenti bekerja dengan kami. Mereka ada di sini di kantor sekarang. Sepertinya seseorang membuat langkah mereka. Wajah Lacey berubah pucat. Siapa yang melakukannya? Zeke cepat bertanya. Fajar tidak berkata. Lacey menggeleng. Semua dari mitra kami ingin berhenti bekerja dengan kami. Seseorang pasti menyebut tembakan di belakang layar. Aku harus segera kembali ke kantor. Lacey, biarkan saja jika itu terlalu banyak untuk ditangani. Daniel mengambil napas dalam-dalam dan berkata. Ibumu dan aku senang selama Anda dan Zeke aman dan sehat. Lacey mengangguk. Aku akan pergi padamu. Kata Zeke. Oke, saat mereka berjalan ke pintu. Zeke tiba-tiba berbalik untuk berbicara dengan pasangan yang lebih tua. Jangan khawatir. Aku akan ke sana jika terjadi sesuatu. Baik Daniel dan Hannah mengangguk secara bersamaan. Mereka tidak dapat menjelaskan alasannya. Tetapi mereka selalu merasa seolah-olah Zeke dapat menyelesaikan setiap krisis dengan sempurna. Itu karena Zeke tidak pernah mengecewakan mereka. Dalam perjalanan ke kantor, Zeke dan Lacey mengetahui situasi tersebut melalui telepon. Orang yang mengatur seluruh kudeta adalah Frankie dari keluarga Forrest. Forrest adalah keluarga terkaya di distrik Riverdale. Sebuah kota yang terletak tepat di sebelah kota O'Hare. Keluarga Forrest mengendalikan bisnis dan dunia bawah tanah distrik Riverdale. Berita penting adalah bahwa saudara perempuan Frankie, Florence, adalah istri Evan Schneider. Informasi itu hanya membuat Lacey semakin putus asa. Semuanya hilang. Kita hancur. Proyek ini milik keluarga Schneider. Tidak mungkin Tuan Schneider akan memihak kita atas saudara iparnya. Jangan khawatir. Dia tidak akan melakukannya. Zeke berjanji. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu begitu percaya diri tentang ini. Lacey tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Izinkan saya menanyakan ini. Jika Anda memiliki 1 miliar,
Apakah Anda akan memberikannya kepada teman atau orang asing? Itu pertanyaan yang bagus. Tergantung siapa orang asing itu. Jangan bilang kamu benar-benar menganggap kamu lebih kuat daripada Tuan Schneider sampai dia takut padamu. Itu fakta. Haha, Lacey tertawa getir. Zeke tidak tahu bagaimana menanggapi tawa itu. Mereka segera tiba di lokasi konstruksi. Ketika mereka turun dari mobil, Zeke memberitahu Lacey, "Kamu pergi ke kantor dulu. Aku punya sesuatu untuk diurus." Lacey mengangguk sebelum dengan cepat berlari menuju kantornya. Zeke pergi mencari Soul Wolf, yang masih memindahkan batu bata. Saat Soul Wolf memperhatikan Zeke, dia berlari ke arah bosnya. "Kamu akhirnya di sini. Lihat, bagaimana pekerjaanku. Soul Wolf, ceritakan ini padaku. Kapan kamu ditunjuk ke O'Hare City?" Robert adalah orang yang mengaturnya. Yang sangat nyaman jika aku mengutarakan sendiri. "Aku bisa berada di dekatmu sekarang. Saya ingin tahu apakah pengaturan ini ada lancar dengan Logan Huff." Zeke memikirkan. "Mari kita menunggu dan melihat." "Oh, benar. Apakah Anda akan menjadi tuan rumah upacara Anda menyambut cinta di kota jatuh?" "Upacara apa? Tidak ada yang memberitahuku tentang itu. Jadi, biarkan aku meluruskan satu hal. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Tidak ada yang boleh menggunakan gedung ini sebelum aku. Segera setelah tempat ini dibangun, aku akan melamar Lacey di sini." "Nyata, satu-satunya serigala seru. Sial, aku akan minum setidaknya 3 liter alkohol pada pernikahan Anda." Percakapan mereka dipotong oleh Dawn, yang berlari mencari Zeke. "Zeke, kenapa kamu masih di sini?" "Kantornya kacau balau. Fajar, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Bantu saya memeriksa transaksi antara kami dan semua mitra kami," kata Zeke setelah menarik napas dalam-dalam. "Beritahu saya segera setelah Anda melihat sesuatu yang mencurigakan. Apakah Anda akan mengakhiri kemitraan dengan mereka?" Dawn bertanya dengan ekspresi cemas. "Jika kami tidak memiliki dukungan mereka, kami tidak bisa menangani proyek kami sendiri. Lebih baik jika kami berbicara hal-hal dan mencapai kesepakatan." "Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan," kata Zeke dan pergi. Soul Wolf memandang Dawn, merasa bersalah atas semua yang terjadi. "Jika aku tidak datang ke sini, semuanya tidak akan menjadi berantakan seperti ini." Dawn bingung dan bertanya-tanya apakah pekerja yang dia lihat saat ini memiliki masalah mental. "Apa hubungan kontrak miliaran dolar dengan pekerja konstruksi seperti Anda?" Zeke segera tiba di kantor Lacey. Apa yang dia lihat menyebabkan dia terbang menjadi marah. Kantor itu dipenuhi orang. Kursi yang dulunya milik Lacey sekarang ditempati oleh seorang pemuda berpenampilan lucu yang sedang menggigit cerutu. Pemuda itu bukan salah satu mitra. Dia adalah Frankie, putra tertua keluarga Forrest. Lacey tidak punya tempat untuk duduk dan hanya bisa berdiri saat dia terbatuk-batuk. Dia tidak tahan dengan asap cerutu. Dia hampir memohon kepada mitranya untuk tidak meninggalkan. "Kenapa kalian tiba-tiba melakukan ini? Aku sudah memperlakukan kalian semua seperti keluargaku." "Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas." Seorang pria dengan perut besar tertawa. "Orang yang duduk di sana benar-benar dapat menenggelamkan Anda dengan uang. Kami tahan dengan Anda karena Tuan Schneider membantu Anda. Tetapi tidak lagi. Tuan Schneider tidak akan berpihak kepada Anda lagi. Dan kami juga tidak. Kamu sebaiknya memikirkan ini dengan jelas." Lacey menggertakkan giginya. "Jika kamu mundur sekarang, kamu harus membayar pelanggaran biaya kontrak." "Persetan," tegur pria gemuk itu. "Siapa Anda untuk mengancam kami? Serahkan proyek ini kepada Tuan Forrest sekarang. Atau Anda harus menanggung semua tanggung jawab." Sebenarnya, para partner hanya mencoba mengintimidasi Lacey. Tidak mungkin mereka benar-benar menyerah pada proyek itu. Mereka hanya berencana untuk memastikan Lacey mundur dari proyek dan menyerahkannya kepada Frankie setelah kehilangan dukungan mereka. Sedangkan mitra, mereka akan terus bekerja dengan Frankie sebagai gantinya. Namun, Lacey telah mengambil tindakan di luar dugaan mereka. Bukan saja dia tidak menyerahkan kontrak, dia bahkan mengancam mereka. Frankie mematikan cerutunya dan tersenyum. "Lacey, lebih baik kau menyerah saja. Aku sudah menyempurnakanmu dengan penampilanku di sini." "Oh, tunggu. Apa kau ingin aku memanggil Tuan Schneider, yang kebetulan dengan iparku, hanya untuk menendangmu? Keluar." Begitu Frankie menyebut Evan, Lacey tahu semua harapan hilang. "Baiklah, aku akan menerima kontrak." Lacey menggigit bibirnya dan mendesah. "Tetapi Anda harus mengembalikan semua investasi yang telah kami masukkan ke dalam proyek ini kepada kami."
Ya benar, Frankie tertawa. Teruslah bermimpi. Tanda tangani ini dan singkirkan wajahku. Atau, apakah kamu tidak ingin pergi? Ini terlalu tidak masuk akal. Lacey berteriak saat tubuhnya bergetar. Dia sudah berinvestasi sekitar 700 juta dalam proyek itu. Jika dia tidak bisa mendapatkan uang kembali, dia akan berada dalam bahaya kebangkrutan. Jadi apa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Frankie tertawa. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.